Kalau celah antara pagar ini makin lebar, ya nanti menandakan, nah itu ya di selatan itu ya, kelihatan agak samar-samar tapi pelengkung bajanya makin banyak ya. Jumpa lagi dengan Om Pun Channel. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat dan dimudahkan segala urusannya. Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Nah, sekarang akan saya lihat teman-teman semuanya untuk menelusuri sepanjang jalan atau sepanjang jembatan Serandaan ini ya. Ini saya sudah sampai di bundaran Serandaan. Akan saya ajak teman-teman untuk melihat jembatan Pandan Simo yang sekarang sudah hampir jadi ya. Akan saya lihat dari tengah jembatan Serandaan, jembatan Serandaan 2. Nah, kalau dulu sudah kelihatan ya, mungkin sekarang agak lebih jelas lagi karena dulu pelengkung bajanya belum lengkap. Sekarang sudah 27 pelengkung baja, bahkan di atasnya sudah dicor, jadi makin tinggi ya. Jadi seharusnya makin nampak jelas dari tengah jembatan ini. Nah, nanti saya juga akan melihat dari jembatan Serandaan 1 yang ambles itu. Kalau dulu belum kelihatan ya, karena masih lebih tinggi jembatan yang sini, ketutup jembatan Serandaan 2 ini. Tapi sekarang karena jembatan Pandan Simo itu sudah makin tinggi, ada kemungkinan kelihatan ya. Nah, itu kelihatan ya. Oke, kita akan berhenti sebentar untuk mengambil gambar dari tengah jembatan ini. Nah, itu ya di selatan itu ya, kelihatan agak samar-samar tapi pelengkung bajanya makin banyak ya. Kita lihat lebih besar lagi. Nah, itu nanti kalau sudah jadi full akan kelihatan lebih lengkap lagi. Karena di atasnya itu nanti ada ornamen-ornamen ya. Nah, ini di tengah jembatan Serandaan 2 ya. Ini kebetulan airnya agak surut ini. Nah, itu kelihatan pelengkung bajanya di antara apa ya, di antara tumbuhan ya. Kemudian ini pemandangan jembatan ke arah barat, ke arah Brosot, ini ke arah barat ya. Brosot, kemudian menuju Wates dan Bandara YIA. Nah, itu kelihatan samar-samar 27 pelengkung bajanya ya, meskipun tidak kelihatan semuanya. Oke, mari kita lihat dari jembatan Serandaan 1 yang ambles ya. Jadi ini kameranya saya arahkan ke arah selatan, ke arah Sungai Progo ya. Jadi Sungai Progonya ini agak surut lagi ya, karena tergantung pada cuaca hujan atau tidak. Jadi jembatan Serandaan 2 ini yang selatan ya, itu termasuk baru ya. Jadi dibuat tahun sekitar 2000-an ya. Itu karena jembatan Serandaan 1 ambles. Amblesnya itu sekitar tahun 2000. Dan waktu itu sudah istilahnya diutak-atik bagaimana supaya bisa untuk lewat, paling tidak untuk darurat ya. Di atasnya itu diberi semacam batang kayu, kemudian untuk lewat sambil menunggu realisasi dari pembangunan jembatan 2 ini. Nah, sekarang saya sudah akan sampai di Brosot ya, yang masuk ke dalam Kabupaten Kulon Progo. Kita akan melihat dari jembatan Serandaan 1 ya, belok kanan di sini. Nah, ini adalah Tugu Geblek Renteng.
Jadi kalau di selatan itu ada Tugu apa? Tugu Gunungan ya, Gunungan Kembar itu. Di sebelah barat jembatan ada Tugu Geblek Renteng karena kita memasuki daerah Kulon Progo ya. Di mana daerah Kulon Progo itu yang paling terkenal makanannya adalah geblek renteng. Makanan khas Kulon Progo. Nah, ini kalau ke utara terus sampai ke Jalan Jogjawates, tapi belok-belok ya. Nah, kita ke kanan. Ini daerah Blimbing Brosot. Jadi Brosot itu kalurahan, Kapanewonnya adalah Galur. Nah, di depan itu adalah jembatan Serandaan 1 yang ambles ya. Kita akan lewat. Di sini banyak sekali ya orang yang berolahraga, kemudian juga melakukan aktivitas kadang-kadang mancing. Nah, ini bisa kita lihat. Bahkan ada yang pasang tenda di sini. Padahal ini ambles ya. Ini banyak orang mancing di sini. Oke, kita akan melihat ya ke arah selatan ya. Depan itu adalah jembatan Serandaan 2. Saya ada di jembatan Serandaan 1 ya, yang ambles di depan sana ya. Kita kan nanti akan lewat sana. Nah, ternyata jembatan Pandan Simo tetap nggak kelihatan ya dari sini. Meskipun sudah lebih tinggi dari yang dulu ya, ketika yang dulu itu saya lihat belum kelihatan. Nah, besok kalau sudah jadi akan kita coba lagi melihat apakah kelihatan ataukah tidak ya, karena mungkin masih lebih tinggi jembatan Serandaan 2 itu ya. Nah, itu jembatan Serandaan 2. Sebetulnya tadi ke jembatan Serandaan 1 itu bisa lewat bawah sana ya, lewat bawah jembatan Serandaan 2 terus ke utara sini, langsung tembus itu dekat. Juga di sana juga ada jalur di bawah jembatan ini ya, ada di videonya di channel ini, bisa dicari. Hampir tersesat di bawah jembatan. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini banyak yang olahraga, banyak yang mancing, banyak yang sekedar nongkrong-nongkrong di sini ya. Nah, yang ambles itu di depan ini mudah-mudahan tidak semakin dalam ya. Akan kita lihat apakah amblesnya semakin dalam atau tidak. Nah, sebetulnya amblesnya semakin dalam atau tidak bisa dilihat dari sini. Kalau celah antara pagar ini makin lebar, ya nanti menandakan bahwa amblesnya makin dalam karena makin jomplang ya. Atau retak-retaknya di sini, di jalan-jalan sini makin lebar, itu berarti amblesnya makin dalam. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Jadi nanti kalau ini makin dalam ya, makin cekungannya ini makin dalam, berarti amblesnya makin dalam juga ini. Tanjakan makin tinggi berarti kan. Nah, di sini ada semacam gundukan tanah untuk mencegah mobil-mobil tidak lewat ya. Di tengah jembatan ini. Nah, fungsinya patok ini apa ini? Saya tidak tahu ya, apakah batas wilayah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo ya. Tapi patok ini aneh ini, tidak ada tulisannya sama sekali. Oke, kita akan ke timur ya. Masih banyak yang jalan-jalan di jembatan sini ya. Ini menandakan bahwa jembatan ini masih kuat dan usianya ya, ini hampir 1 abad ini. Ada di video saya di channel ini ya, yang membahas jembatan Serandaan ini. Ini dulu adalah jembatan untuk kereta api ya, lori. Karena dulu di Kulon Progo itu banyak pabrik gula dan juga ada kebun tebu juga. Nah,
hasilnya itu dibawa ke kota Jogja kemungkinan ya. Nah, jembatan ini dulu besinya itu didatangkan melalui pelabuhan Cilacap. Jadi betapa repotnya zaman dulu ya. Tapi sudah ada kereta api. Ini dibangun zaman Belanda ya. Kemudian berubah fungsi menjadi jembatan untuk lalu lintas umum. Nah, kita sudah memasuki Bantul ya. Kita sudah memasuki Bantul di daerah atau di Kapaniwon Serandaan. Kita akan putar balik melalui bundaran itu. Itu menuju ke arah Kulon Progo lagi. Nah, ini bundaran Serandaan ada ada patung gunungannya ya. Ciri khas itu. Kita akan muter di sini. Jadi jembatan Serandaan ini termasuk jembatan yang menarik ya, karena yang jembatan Serandaan 1 itu sejarahnya panjang sehingga bisa dijadikan bahan untuk cerita ya ke anak cucu nanti. Dan usianya jembatan itu sudah hampir 1 abad, sehingga bisa untuk cerita kenapa dulu ada jembatan seperti itu. Karena zaman dulu membangun jembatan seperti itu tentu sangat repot sekali ya. Dan dengan keterbatasan transportasi, keterbatasan teknologi, tapi nyatanya bisa, dan bahkan sampai sekarang masih ya, itu masih bisa difungsikan meskipun untuk pejalan kaki dan sepeda motor, karena ambles di 2 pilar kalau tidak salah ya. Nah, mudah-mudahan nanti jembatan Pandan Simo yang sedang dibangun dan jembatan yang saya lewati ini, jembatan Serandaan 2 ini, bisa seawet jembatan Serandaan 1 itu minimal ya. Karena dibangun dengan teknologi yang lebih modern, sarana dan prasarana yang juga lebih lengkap. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada informasi yang kurang bisa dilengkapi di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya.